Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri dunia investasi. Dan pemandunya cuma satu aturan simpel tapi penting banget. Aturan ini bisa mengubah cara kamu melihat uang loh. Udah siap? Yuk kita mulai. Eits, sebelum kita mulai petualangannya, kita harus paham dulu satu hukum dasar yang berlaku di semua jenis investasi. Anggap aja ini kayak hukum gravitasi di dunia keuangan. Ini dia nih aturan mainnya. High risk, high return. Gampangnya gini, makin gede iming-iming keuntungannya, ya makin gede juga risikonya buat kehilangan modal. Kalau kamu udah pegang prinsip ini, setengah dari perjalanan investasi kamu udah aman. Konsep ini bakal jadi kompas kita sepanjang pembahasan ini. Oke, perjalanan kita mulai dari base camp, atau kita sebut aja zona aman. Ini adalah fondasi dari piramida keuanganmu. Tujuannya di sini tuh bukan buat untung gila-gilaan, tapi buat jaga aset kita supaya tetap aman. Di zona ini ada beberapa pilihan andalan. Pertama, ada deposito, yang pastinya aman banget karena dijamin pemerintah. Terus ada reksadana pasar uang atau RDPU. Ini kayak celengan yang isinya aset-aset super aman dan gampang dicairin. Dan pastinya emas, si jagoan klasik buat nyimpen nilai. Anggap aja ini kayak rekening tabungan, tapi versi lebih canggih sedikit. Jadi intinya apa? Instrumen di zona aman ini cocok banget buat tujuan yang spesifik, nyimpan dana darurat atau sekedar mastiin kekayaan kamu nggak kegerus sama inflasi. Pokoknya keamanan itu nomor satu. Nah, sekarang kita naik level sedikit. Selamat datang di mesin pertumbuhan. Di sini, kita udah mulai berani ambil resiko yang lebih terukur. Tujuannya biar imbal hasilnya juga lebih lumayan. Disinilah uangmu mulai kerja lebih keras buat kamu. Apa aja pilihannya di sini, kamu bisa minjemin duit ke negara lewat obligasi negara, yang risikonya rendah banget karena dijamin langsung sama negara. Atau bisa juga ke perusahaan-perusahaan besar lewat obligasi korporasi, biasanya imbal hasilnya sedikit lebih tinggi. Ada juga reksadana pendapatan tetap, yang isinya itu ya kumpulan berbagai obligasi yang udah dikelola sama ahlinya. Nah, zona ini pas banget buat tujuan keuangan jangka menengah, sekitar 3-5 tahun ke depan. Misalnya mau ngumpulin DP rumah, kamu mulai dari bibit kecil, terus dipupuk pelan-pelan di sini, sampai akhirnya tumbuh jadi besar. Pertumbuhannya lebih terasa, tapi tetap terencana. Oke, pegangan yang kencang. Sekarang kita masuk jalur cepat. Ini puncaknya pendakian kita. Di sini, potensi keuntungannya bisa melesat tinggi, tapi bahayanya juga sama besarnya. Di sini nih adrenalin ketemu sama kehati-hatian. Dua pemain utama di arena ini tuh saham dan cryptocurrency. Keduanya sama-sama naik turunnya gila, tapi beda dasarnya. Kalau kamu beli saham, itu artinya kamu beli sebagian kecil kepemilikan di sebuah perusahaan beneran. Kalau kripto, itu aset digital murni yang nilainya ya cuma dari seberapa banyak orang mau beli dan jual. Dan ini nih gambaran risikonya. Bayangin aja, nilai aset kamu bisa anjlok 50% atau lebih cuma dalam semalam. Ini beneran bukan buat yang gampang panik. Disinilah konsep risiko itu terasa sangat nyata. Ini nasihat paling penting buat zona ini. Jadi tolong dengerin baik-baik ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah investasi di sini pakai uang yang kamu nggak siap kehilangan. Semuanya, pakai uang dingin aja. Uang yang kalaupun hilang 100% nggak akan bikin keuanganmu berantakan. Oke, kita udah ngelewatin zona aman, mesin pertumbuhan, sampai ke jalur cepat. Sekarang, waktunya kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Yuk kita lihat gimana semua bagian ini saling terhubung dalam satu peta investasi. Dan ini dia peta lengkapnya dalam satu tabel. Kamu bisa lihat perbandingannya dengan jelas banget. Perhatiin deh, makin ke bawah potensi returnnya makin gede, tapi profil risikonya juga makin ngeri. Dari deposito yang cuma 3-5% sampai saham blue chip, saham perusahaan gede yang stabil, bisa 10-15%. Nah, kenapa risikonya tinggi tapi returnnya terbatas? Ya karena nilainya masih nyantol sama kinerja perusahaan. Beda cerita sama kripto, potensi returnnya tidak terbatas, tapi risikonya juga ekstrim banget karena murni spekulasi. Anggap aja ini contekan cepat buat kamu. Nah, setelah lihat semua data tadi, kita diingatkan lagi sama pepatah lama yang bijak banget ini. Inilah inti dari strategi investasi yang cerdas, diversifikasi. Jangan taruh semua harapan finansialmu di satu jenis investasi aja. Risikonya harus disebar. Oke, kita udah bahas data, strategi, semuanya. Tapi ada satu elemen terakhir yang paling penting, yaitu kamu sendiri. Karena pada akhirnya, keputusan investasi terbaik itu selalu kembali ke kepribadian dan toleransi risikomu. Jadi, kamu tim yang mana? Apa kamu tipe agresif yang santai aja lihat portofolio merah membara karena fokusnya jangka panjang? Atau kamu tipe konservatif
yang lebih milih bisa tidur nyenyak tiap malam, biarpun untungnya mungkin nggak seberapa. Nggak ada jawaban yang salah di sini loh. Pada akhirnya, pertanyaan ini adalah penutup sekaligus awal dari perjalanan investasimu sendiri. Kenali dirimu, pahami tujuanmu, dan pilih jalur yang paling pas buat kamu. Jadi, setelah mendengar semua ini, kamu tipe yang mana?